Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ruslan, mahasiswa PLP Universitas Siliwangi 2020 yang kebetulan ditugaskan untuk melakukan praktik lapangan persekolahan di MAN 2 Kota Tasikmalaya. Dengan ini saya membuat video pembelajaran untuk satu RPP 2 kali pertemuan, karena kebetulan materi yang saya bawakan ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lama gitu. Ditakutkan ketika saya membuat dua video dengan dua konsep yang berbeda itu untuk durasinya cuma sedikit seperti itu. Mungkin langsung saja ke tahapan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pendahuluan, jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai penyakit menular seksual HIV/AIDS. Yaitu tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu yang pertama ada siswa dapat mengetahui pengertian atau definisi apa itu penyakit menular seksual HIV/AIDS. Yang poin kedua yaitu tujuannya siswa mampu mengetahui seperti apa gejala penularan penyakit seksual HIV/AIDS ini. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu ada agar siswa dapat mengetahui cara pencegahan daripada penyakit HIV/AIDS ini. Seperti itu. Sebelumnya sebelum lanjut ke pembahasan inti atau pemaparan materi, saya sudah buatkan list untuk absensi siswa dalam bentuk formulir yang disebarkan di WA group. Itu. Baik, langsung saja ke materi inti. Poin pertama yaitu ada apa itu pengertian HIV/AIDS. Jadi AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV dalam artian Human Immunodeficiency Virus. Nah, penyakit ini bukan penyakit keturunan atau penyakit yang diwarisi. Ia menyerang kekebalan tubuh, yaitu sistem pertahanan alami tubuh terhadap serangan organisme yang merupakan musuh. Penyakit ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi. Penyakit AIDS sampai saat ini masih menjadi ancaman terbesar kesehatan penduduk dunia. Proses penularan yang begitu cepat dan belum ada yang bisa menahan laju perkembangan AIDS dalam tubuh. Jadi intinya AIDS ini adalah satu penyakit yang mana penyebab utamanya itu disebabkan oleh adanya virus HIV yang menyerang kepada sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, seperti itu. Jadi ketika seseorang dengan kekebalan tubuh yang lemah dengan sangat mudah terinfeksi oleh virus HIV ini. Lanjut, ada poin kedua, pengertian dari HIV adalah virus atau zat hadronik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi, yaitu binatang laut, ya seperti itu. Nah, lalu tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, seperti itu. Jadi ketika HIV menjangkit tubuh seseorang itu berarti orang tersebut memiliki ataupun mempunyai kadar sel-sel darah putihnya itu kurang atau lemah seperti itu. Oke, lanjut kepada poin kedua yaitu seperti apa gejala penyakit HIV. Jadi ada tahapan-tahapan ya. Dari mulai tahapan pertama yaitu orang yang terinfeksi HIV akan mengalami sakit mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Kemudian setelah kondisi tersebut HIV dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Nah, fase ini itu disebut sebagai serokonversi. Jadi dalam tahap pertama ini seseorang ataupun orang yang baru terjangkit oleh virus HIV itu mengalami gejala-gejala ringan seperti flu.
flu ringan seperti itu, yang memang gejala-gejala flu seperti ini menjadi gejala gejala awal dari berbagai penyakit yang bisa dikatakan sama ya, seperti itu. Nah, lalu beberapa bulan, bahkan beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, orang yang baru terinfeksi HIV itu tidak menunjukkan gejala-gejala yang pasti. Maksudnya mereka tetap merasakan sehat seperti hari-hari seperti biasanya, tidak menimbulkan atau tidak menunjukkan adanya perbedaan gitu dengan orang-orang sehat yang lainnya, seperti itu untuk tahap pertama. Nah, untuk tahap kedua yaitu setelah gejala awal menghilang, biasanya HIV tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Dalam periode ini, infeksi HIV berlangsung tanpa menimbulkan gejala. Virus tersebut menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Pengidap akan tetap merasa sehat, bahkan ia bisa saja menularkan infeksi kepada orang lain. Tahapan ini dapat berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Nah, jadi dalam tahapan kedua, setelah tadi gejala awal seperti flu seperti itu, nah tahapan kedua juga sama, belum ada efek yang memang terlihat secara kasat mata ataupun secara signifikan perubahannya dari penurunan kesehatan seseorang. Namun dalam kurun waktu kurang atau lebih dari 10 tahun ini, seseorang yang memang sudah terjangkit virus HIV kelihatan secara kasat mata itu sehat-sehat saja seperti orang kebanyakan yang lainnya. Namun dalam kurun waktu 10 tahun ini, mereka bisa saja sudah menularkan infeksi kepada orang lain, seperti itu bahayanya. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu tahapan ketiga, yang mana kekebalan tubuh, kesehatan seseorang itu mulai melemah, mulai menurun, dan dengan terjangkitnya virus HIV ini, seseorang mudah sekali terjangkit dengan berbagai penyakit yang lainnya, seperti itu. Nah, dalam tahapan ketiga ini sudah pasti secara kasat mata ataupun secara kesehatan sudah bisa terlihat itu perbedaannya, mana orang yang memang terjangkit HIV dan mana yang sehat-sehat saja, seperti itu. Ada 3 tahap. Oke, untuk terakhir yaitu cara pencegahan penyakit HIV/AIDS. Ada 3 poin ya di sini. Yang pertama itu cara pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Memiliki beberapa poin. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah, seperti itu. Sudah pasti. Yang kedua, bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami atau istri sendiri, tidak mengadakan hubungan seksual di luar nikah. Nah, yang poin ketiga, bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan alat kontrasepsi ya, atau kondom atau seperti yang lainnya secara benar dan konsisten. Ketiga konsep pencegahan di atas ini dikenal dengan istilah ABCE, abstinence, be faithful, kondom, dan edukasi, seperti itu. Nah, untuk poin pertama ini intinya ketika kita memang belum memiliki suatu hubungan yang sah gitu, seperti pernikahan ataupun berkeluarga, dihimbau apalagi untuk anak-anak yang masih memang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau juga teman-teman yang sedang melakukan sekolah tinggi, itu sama-sama saja harus menjauhkan ataupun menjaga diri dari namanya hubungan seksual bebas atau seks bebas, seperti itu. Oke, lanjut kepada poin yang kedua, yaitu pencegahan melalui penularan melalui darah atau transfusi darah, seperti itu. Ada poin pertamanya, transfusi darah harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Perlu dianjurkan pada seseorang yang HIV atau HIV plus sudah positif atau mengidap virus HIV dalam darahnya untuk tidak mendonorkan darah. Begitu pula dengan mereka yang mempunyai perilaku berisiko tinggi, misalnya sering melakukan hubungan seks bebas dengan berganti-ganti pasangan.
Nah, poin kedua, penggunaan produk darah plasma sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi. Maka terhadap produk darah ini juga harus dengan penelitian ataupun dengan keketatan tertentu, yaitu diperhatikan dari berbagai resiko seperti itu. Apakah orang yang kita ambil darahnya itu atau orang yang memberikan donor itu benar-benar sehat? Nah, seperti itu harus benar-benar dipastikan ya untuk poin kedua ini. Lanjut untuk poin yang ketiga itu ada pencegahan penularan dari ibu kepada anaknya seperti itu. Di sini untuk poin ketiga ini yaitu ketika seseorang ibu atau ibu hamil yang mengandung janinnya di dalam perutnya itu lebih rentan sekali untuk menularkan virus HIV kepada janinnya. Nah, tentunya ibunya tersebut yang memang sudah memiliki riwayat ataupun gejala-gejala ringan HIV/AIDS seperti itu. Nah, tanpa terkecuali janinnya juga akan membawa kemungkinan yang besar terjangkit oleh virus HIV ini seperti itu. Mungkin ada masih yang untuk poin B-nya itu, jika dalam percakapan sehari-hari Anda mendengar informasi yang salah tentang HIV/AIDS, langsung diperbaiki dengan cara yang benar dalam lingkungan sekolah atau institusi pendidikan. Yang selanjutnya, tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum nikah. Yang selanjutnya, selalu menghindarkan diri dari penggunaan obat-obat terlarang, narkotik, heroin, ganja, dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Oke, dari hasil pemaparan materi tadi, setelah dilakukan diskusi dan sesi tanya jawab di kelas, timbul beberapa pertanyaan, yaitu pertama dari saudari Ismi Ismatillah, itu kelas 12 IPA 2, bertanya, apakah pasangan sejenis dan pengguna narkoba memiliki risiko besar terhadap terkena atau tertular virus HIV? Nah, sudah dijelaskan ya tadi dalam materi bahwa ketika seseorang tidak menjaga pola hidup sehari-harinya itu tidak menutup kemungkinan akan mudah terjangkit virus HIV ini. Nah, selain itu juga dalam poin penularan virus HIV dikatakan bahwa ketika kita sering menggunakan atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba ataupun sejenisnya itu, sama halnya tidak menjaga pola hidup sehat, maka peluang terkena atau terinfeksi oleh virus HIV ini juga tinggi seperti itu ya, bisa dipahami. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu ada dari saudari Ayu Nurmala, sama masih dari kelas 12 IPA 2, yaitu pertanyaannya, apakah pengidap HIV rentan terkena komplikasi penyakit lain? Oke, saya akan jawab. Jadi pengidap HIV apakah rentan terkena komplikasi oleh beberapa penyakit lain? Seperti itu pertanyaannya. Sudah jelas ya, orang-orang HIV ataupun orang-orang yang memang memiliki kadar sel darah putih dalam tubuhnya itu kurang ataupun sedikit, mereka lebih mudah terinfeksi oleh virus HIV. Nah, lalu setelah itu kan posisi ataupun kekuatan badan dan kemampuan sel darah putih untuk menangkar atau menolak berbagai macam penyakit itu juga mengurang. Dengan demikian, seseorang yang terinfeksi virus HIV itu sangat mudah ataupun rentan sekali terkena berbagai penyakit komplikasi lainnya seperti diabetes, gula, dan lain-lain lagi gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini ada dari saudari Naila Nurul Fauzia, kelas 12 IPA 2. Apakah seorang ibu hamil dapat menularkan virus HIV kepada janinnya ataupun bayinya yang dalam kandungan? Nah, ini sangat berkaitan ya tadi dalam materi poin terakhir, yaitu ketika penularan ibu kepada anaknya.
terkhusus seorang ibu yang memang sedang mengandung janin dalam perutnya gitu. Tapi tidak bisa dikatakan semua ibu-ibu hamil itu dapat menularkan HIV. Tentunya hanya orang-orang tertentu yang memang memiliki riwayat ataupun memiliki gejala-gejala awal penyakit atau virus HIV ini. Besar kemungkinan janin yang dikandungnya juga akan mudah terjangkit virus, karena semua sumber vitamin, sumber makanan yang didapat oleh si janin itu berasal dari ibu yang mengandungnya, seperti itu ya. Baiklah, untuk video pembelajaran pertemuan 1 dan 2 mengenai materi penyakit menular seksual HIV/AIDS saya rasa dicukupkan sekian. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kurangnya datang dari saya sendiri dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesimpulannya dari pertemuan hari ini, yaitu kita sebagai orang kesehatan, khususnya orang olahraga, jangan pernah lengah, jangan pernah merasa puas gitu untuk menjaga pola hidup sehat kita, karena berdasarkan pepatah juga, apa yang kita tanam itu juga akan yang menjadi kita dapatkan di masa tua nanti, seperti itu. Jadi ketika memang sekarang kita menanam hal-hal yang baik, insya Allah di masa yang akan datang juga kita akan memetik hal-hal yang baik. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita sekarang menanam atau menebar hal-hal yang kurang baik, maka di masa yang akan datang juga kita akan mendapatkan hal-hal yang kurang baik, seperti itu. Saya Muhammad Ruslan, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.